Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saat ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, dan saat ini kami mau berserah diri penuh untuk menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini kepada Tuhan. Mari Tuhan yang berotoritas penuh dan Roh Kudus yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nop, Kak Dol. Pada tahu zodiak gak? Tahu lah. Tahu? Tahu lah. Masa nggak Tahu ya. Aku juga tahu. tahu apa? Taurus. Kalau kamu? Scorpio. Kak Doli? Zodiak yang paling bokeh aku. Paling Tahu bokeh? Nggak tahu. Dia paling bokeh. Cancer, Cancer. kanker, Kantong kering. Iya betul. Bisa. Bisa ae. Cakep. Thank you. Sama-sama. Iya, iya. Asal kalian tahu ya, kakakku. Indonesia ini penghasil masyarakat, penghasil orang yang kepo tentang zodiak nomor 3 di dunia. Kamu salah satunya? Enggak. Aku tetap percaya Tapi Yesus. tahu zodiak? Tahu kalau Zodiak kamu tadi? Scorpio. Kan tahu tuh. Berarti salah satu yang percaya. Enggak, aku tetap Iya. percaya sama Yesus. Gitu ya. Tapi tahu kan, artinya dia Cari tahu. Iya, menelusuri Enggak kan. cari tahu. Bagian dari- dikasih tahu. Persenan itu. Ya 0,1% lah, Iya. cincai lah itu. Berarti termasuk. Ya, Iya. Jadi nggak usah ngegas ya. iya, soalnya aku nih kesel banget gitu loh. Kenapa ya banyak orang yang suka atau kepo perihal zodiak? Kesel aku tuh. Tapi kan setiap orang ya berhak kali ya percaya. Mungkin dia cari tahu kayak gitu. Mungkin itu relate sama dia gitu loh. Ya gak sih? Jadi ya sah-sah aja gitu. Iya, dan semua orang kan punya hak untuk percaya sesuatu. Tapi sebagai anak Tuhan, objek percaya kita itu yang jadi persoalan juga. Nah, kita akan lebih berbicara ke arah sana kalau berbicara soal zodiak. Tapi kayak gini, kira-kira itu asal mulanya itu zodiak itu kayak gimana sih gitu? Kenapa bisa tiba-tiba muncul orang percaya ini gitu? Kira-kira asal muasalnya kayak gimana? Saya untuk zodiak bukan expert ya, tapi sejauh yang saya tahu, istilah zodiak itu muncul dari dunia Yunani kuno. Ya. Dari bahasa zodiaks juga. Zodiaks itu lebih berbicara soal lingkaran bintang
Dan kita tahu di astrologi kuno itu ilmu-ilmu perbintangan, semua soal bintang itu tidak hanya berkutat soal apa yang mereka lihat di bintang, tapi lebih ke kepercayaan juga. Dan mungkin itu yang diadaptasi, dibawa ke dalam masa kini, karena kan banyak orang yang mencari jawaban atas banyak persoalan hidup. Dan kebetulan itu kebenaran ini ya. Kebenaran. Kebenaran bagi banyak orang, apa yang ditawarkan zodiak itu relate Gitu ya? sama mereka. Ya, akhirnya terbawalah orang untuk percaya. Apalagi menjawab persoalannya mungkin gitu. Soal menjawab itu juga kan masih relatif juga kan. Tapi artinya Kak, ini berarti ketika itu di zaman Yunani, orang Yunani kan pinter-pinter ya gitu loh. Berarti Ya. itu dalam satu penelitian yang mungkin mereka lakukan panjang gitu. Atau mungkin banyak orang yang diteliti dengan kelahirannya, dari kelahirannya terus dilihat, oh benar nih, beririsan nih semua orang sifat-sifatnya gitu. Survei mungkin. Kayak ada yang misalnya Gemini tuh nyebelin. Gitu, misal. Iya, misal iya, iya. begitu. Yang saya tahu, zodiak itu tidak berdasarkan penelitian orang per orang seperti ilmu psikologi gitu ya. Jadi zodiak ini kalau ditarik ke ilmu itu lebih ke astrologi, astronomi, dan tidak bersifat empiris. Berarti nggak masuk jurnal Sinta ini Kak? Iya, udah pasti ditolak gitu. Betul. Iya, udah pasti ditolak. Iya. Jadi karena sifatnya ini tidak empiris, itu akan sangat susah untuk dibuktikan kebenarannya. Yang empiris saja masih sulit kan, masih ada banyak tahapan untuk membuktikan kebenaran dari hasil penelitian, apalagi soal zodiak. Ya itu dia, mungkin zodiak ini semakin menarik karena orang itu pada dasarnya sangat suka bertanya akan sesuatu tentang dirinya, tentang masalahnya, dan zodiak kebetulannya. Berarti orang-orang bisa percaya itu karena ya kemungkinan itu relate dengan kehidupannya. Ya, dan sifatnya tentu sama dengan ramalan-ramalan yang lain kan. Jadi ini lebih bersifat ramalan gitu. Jadi memprediksi apa yang terjadi dalam diri seseorang berdasarkan zodiak atau bintang yang sudah ditentukan itu. Artinya nggak ada kepastian dan itu nggak mutlak gitu ya. Ya pasti nggak mutlak. Terus aku mau nanya nih Kak. Jadi kan aku lebih percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keren kali. Lalu perihal zodiak, apa sebetulnya yang, atau mungkin ada nggak sih firman Tuhan yang mengatakan tentang zodiak, atau firman Tuhan berkata apa tentang zodiak gitu Kak? Karena aku Ya, tuh kita masih percaya landasannya Yesus. tetap Alkitab ya. Iyalah. Oh iya. Zodiak Jadi itu karena percaya Yesus mau nyari jawaban dari Yesus ya. dari Yesus langsung. Ilham yang diturunkan langsung. Oh ya nggak apa-apa. Anak Tuhan memang harusnya gitu. Betul ya. Jadi Nggak boleh diem ya Kak, harus Iya. cari tahu tetap ya. Mencari jawaban nggak nunggu kan. Benar-benar. Iya. Jadi seperti macam hubungan cowok cewek kan, udah pacaran kan? Atau kalian pacaran? Off the record. Untuk apa? Untuk mengetahui isi perasaan ya harus inisiatif kan? Harus saling-saling ya. Iya. Tetap cari tahu, aktif ya. Iya, sama dengan hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus, intimasi kita dengan Yesus itu tidak bisa hanya Yesus yang inisiatif, kita juga harus inisiatif. Nah, contohnya Nov tadi kan, Iya. ada sesuatu yang dia pertanyakan ya nyari jawabannya dalam nama Yesus. Dan dalam konteks kita anak Tuhan tentu Tuhan sudah siapkan jawaban dan paling besar itu melalui firman-Nya. Nah, tadi kalau berdasarkan zodiak, setahu saya tidak ada spesifik yang mengatakan Bahas tentang zodiak di dalam Alkitab. Kalaupun kita mau mencari kisah-kisah yang ada irisannya menurut kita, itu yang kisah orang Majus yang menemui Yesus. Itu kan berdasarkan bintang. Tapi kan itu bukan tidak bisa dicocokkan dengan zodiak, bahwa karena ini ada bintang Bethlehem dalam Alkitab, maka kita juga bisa percaya ilmu bintang dari zaman kuno. Nah, Tuhan bisa memberikan pesan dengan berbagai cara. Nah, dalam kisah di Bethlehem itu kan Tuhan mau pakai bintang untuk orang Majus, untuk mengatakan bahwa ada di sana seorang raja besar datang ke sana untuk menyembah mereka. Walaupun itu bukan Tuhan yang merintahkan mereka ke sana, tapi kepercayaan mereka. Tapi itu bukan berarti
kisah bintang di Bethlehem itu mau mengatakan bahwa kita bisa percaya bintang karena dalam Alkitab itu kasuistik kan, tanda-tanda yang dipakai Tuhan. Nah, kalaupun kita mau berusaha mencari apa aja yang dikatakan Alkitab tentang zodiak, saya cuma teringat satu ayat firman Tuhan, saya baca dari Kolose pasal 2. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Konteksnya hampir sama dengan zodiak. Zodiak ini kan kalau kita mau telusuri lagi, ini salah satu bentuk pengetahuan ya, yang diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan, dan ada juga irisannya dengan filsafat masa lalu. Maka firman Tuhan ini konteks juga untuk kita yang mungkin sudah mulai terbawa oleh zodiak. Jadi Tuhan bilang, hati-hati jangan sampai kamu terpesona ya, terpikat oleh ilmu-ilmu filsafat yang kosong, ilmu-ilmu dunia yang kosong, yang sepertinya benar, dalam tanda kutip sepertinya benar, tapi tidak menurut Kristus. Nah, tadi Novi kan bilang, dia mau mencari jawaban atas dasar Kristus. Jadi semua yang kita harus percaya dalam dunia ini, Dasarnya adalah Kristus. Iya, dasarnya adalah Kristus. Sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, kalau zodiak itu kan sepertinya menjawab persoalan, sepertinya relate, tetapi tidak berujung pada solusi yang dikehendaki oleh Kristus. Artinya ini bertentangan dengan imannya Kristen. Begitu ya, Kak? Ya, pada satu sisi itu bisa sangat bertentangan. Tapi di sisi lain, kalau kita mau menganggap zodiak ini hanya sekedar hiburan, hanya untuk sekedar mengisi diskusi-diskusi kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengarahkan diri untuk bergantung pada apa kata zodiak, nah itu dia. Itu jadi persoalan. Nah, itu persoalan besar karena harusnya kan kita bergantung pada Kristus, bergantung pada Tuhan. Jadi apa-apa itu standarnya Kristus. Selalu kita bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah ini sesuai dengan pikiran Kristus? Artinya kita kembali pada ajaran yang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetap back to Bible. Ya, back to Bible. Apa kaitannya dengan ini, Kak? Zodiak ini kan berkaitan dengan ini nggak sih, hal-hal supranatural gitu? Di satu sisi ya, tergantung cara kita untuk memandang ini juga ya. Tentu kalau kita mau melihat bahwa zodiak ini relate dalam hidup kita dan bagaimana orang bisa menyusun 12 zodiak itu, bisa saja orang mengaitkannya dengan hal-hal mistik. Ya, dan kalau kita pribadi mau percaya itu dan berefek sama kita, nah itu dia yang jadi persoalan. Kita mau dituntun oleh pikiran kita bahwa ini ada hal mistisnya dan berefek sama kita, atau kita mau lebih percaya pada tuntunan Kristus. Kembali tadi ya, jadi zodiak ini kan ada unsur ramalan di dalam. Bisa saja ada ilmu probabilitas, walaupun tidak secara empiris. Jadi probabilitas itu kemungkinan itu akan selalu ada, dan kebetulan kemungkinan itu pas dengan kita hari itu, akhirnya kita percaya. Nah, kebetulan aja satu kali, dan tidak akan mungkin berkali-kali dan seterusnya. Dan kalaupun seterusnya seperti itu, ya bukan berarti juga bahwa ini menjadi jawaban hidup kita. Karena jawaban persoalan atas hidup kita sendiri adalah tentu Kristus. Ya. Berarti, Kak, artinya gini, sering banget kan kalau kita itu mungkin ya, nggak tahu benar apa enggak ya. Apa nih? Mungkin ketika ngeliat, ini aku Taurus nih gitu, Ya. kayak itu nggak cocok dengan orang Gemini gitu. Oh, kayak Sangkut pautnya enggak sama gitu. jodoh gitu. Pantas aku sering berantem ya gitu. Pantas Ya. aku kayaknya itu mungkin mengenai perjodohan mungkin korelasikan dengan itu gitu. Atau sebenarnya gimana sih kita menyikapinya sebagai kita itu orang-orang yang percaya gitu. Pada orang-orang percaya konteksnya kita Iya. percaya Kristus. Apa yang Ya. hal-hal praktis yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita memandang tentang zodiak itu? Nah, itu tadi ya, jadi tergantung cara kita memandangnya ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan melihat zodiak itu berlawanan dengan iman kita, maka jangan percaya tentu ya. Yang kedua, kalau kita melihat itu hanya sekedar hiburan,
untuk saling ganggu-ganggu doang ya nggak apa-apa. Artinya tetap kita tidak berlandaskan pada Ya, itu. nggak berlandaskan pada itu. Karena landasan hidup kita ya Kristus. Dan Kristus itu tidak mau kita hidup berdasarkan ramalan kan. Dia mau kita hidup berdasarkan apa kata dia. Persoalan apa yang terjadi hari esok itu bukan urusan kita sebenarnya. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Kan kekhawatirannya lah yang mendominasi kita. Sehingga kita bertanya apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Lalu kita mencari jawaban dan salah satu tawaran dunia adalah zodiak. Ya, jadi kita mau ikut tawaran dunia atau ikut tawaran Tuhan. Kristus. Ya. Kau mau jawaban yang menurut kamu pasti atau yang menurut Tuhan Pasti. pasti. Gitu. Hanya Yesus adalah satu-satunya kepastian. Amin. Yesus. Artinya, intinya gini Nob, dari obrolan kita hari ini, kesimpulannya, yang pertama, Percayalah hanya pada Yesus. Mantap. jika itu di luar dari Alkitab, maka tidak layak untuk dipercaya. Ya. Hanya sekedar hiburan, oke lah, cincai. Oh, Tapi kalau untuk Boleh. dihidupi, dirahmati, itu nggak boleh. nggak boleh. Ya. Betul. Pikirin dulu. Artinya kalau misalnya tadi kan kamu kesel tuh, kok bisa, kok ada orang-orang yang percaya gitu. Jadi gitu apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang percaya pada zodiak itu? Kira-kira gimana? Oh, kalau untuk ada orang yang percaya sama zodiak, terutama mungkin penonton ada yang percaya sama zodiak, menurutku analisis lebih dalam lagi. Apakah itu seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, tolong sisihkan kepercayaan itu. Tetaplah kembali pada Tuhan Yesus Kristus. Dari Kak Doli. Iya. Atau sampai pada tahapan nggak usah ditelusuri aja kan. Iya ya. Udah pasti kan zodiak ini berusaha supaya kita terpikat dengan apa yang ditawarkan. Coba kita telusuri kan itu kan hampir sama aja kan tawaran apa zodiak hari ini, prediksi-prediksinya. Dan kalau kita semakin mau membacanya dan lebih memilih membaca itu daripada Alkitab, maka walaupun kita mungkin awalnya mengatakan bahwa ini untuk seru-seruan aja, ya akhirnya terbawa juga kan. Jadi kalau kita bisa menghindari, lebih baik fokuskan energi untuk membaca Alkitab. Karena Tuhan sudah sediain Alkitab untuk menjadi bekal dalam hidup kita. Jadi tidak semua persoalan itu harus dijawab instan kan. Nah itu dia mungkin mental instan kita yang membuat kita terpikat pada zodiak, dan itu sama sifatnya dengan tawaran-tawaran dunia yang lain. Ya, jadi zodiak atau misalnya perbuatan-perbuatan yang menurut kita lebih jahat, misalnya mencuri, bergosip, itu kan sama aja kan sifat tawarannya. Menjawab persoalan secara singkat, tapi tidak menjawab esensi persoalan hidup kita. Artinya kita juga ketika kita sudah tahu tentang itu, kita harus memahamkan kepada orang-orang untuk tidak percaya itu dan kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Terima kasih Kak Doli atas pencerahan hari ini. Obrolannya cukup sangat berarti ya. Berarti banget. Semoga tercerahkan. Amin. Saya pun juga Baiklah. sementara belajar, mudah-mudahan dengan melihat zodiak ini dan juga hal-hal dalam hidup ini, kita bisa melihatnya secara kritis dan bisa melihat itu memisahkan bahwa ini hanya hiburan dan kita mau digerakkan oleh firman yang betul-betul ditawarkan oleh Tuhan Yesus sebagai bekal hidup kita. Jadi memandang zodiak dengan hal lain itu lebih kepada warna dunia ini aja. Karena kita tidak bisa menolak hidup dalam dunia ini. Karena di dalamnya memang begitu banyak warna, termasuk zodiak, ada numerologi, ada tarot, apa banyak banget. Dan kalau kita sudah memfokuskan hidup kita bahwa saya lebih percaya Tuhan, Alkitab, maka ya pegang itu dan lihat itu sebagai warna lain aja. Jadi sama seperti memandang dunia ini, tidak semuanya kan harus dipegang kan. Dilihat aja cukup kan. Iya, itu ya Naf. Ya. Ya, nanti punya istri nanti ya mengagumi wanita lain cukup dilihat aja kan, nggak usah disentuh kan. Flirting nggak boleh. Iya. Flirting kan mengarah ke sana. Jadi kalau ada jalurnya ke sana ya stop aja kan. Kayak zodiak gitu kan. Kalau udah tahu kita terbawa ke sana ya stop gitu. Karena secara psikologi kan kita kan sangat terpengaruh dengan hal-hal yang menggoda itu, menggoda secara pikiran dan hati kita.
Baik Kak Doli, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga kita juga ketika kita udah tahu, kita bisa jadi berkat buat orang lain yang belum tahu. Kita bisa mencerahkan teman-teman kita juga. Betul. Dan satu lagi, jadi dalam hidup ini kan ada beberapa ilmu yang yang betul-betul berkutat soal kepribadian. Saya percaya teman-teman Gen Z kan, atau Gen Alpha kalian? Gen bangsawan. Gen bangsawan. Kalau saya kan milenial. Darah biru. Iya, isu kita kan lebih banyak soal mental health sekarang. Mental health kan. Nah, mental health itu soal psikologi. Dan biasanya zodiak ini kan menyentuh psikologi. Padahal ada nih ilmu yang lebih pasti psikologi, dan itu sudah melewati penelitian empiris. Jadi kalau mau mengenali dirinya secara psikologi ya ke psikolog aja. Atau baca-baca buku ilmu psikolog. Saya sebagai pendeta pun memakai itu untuk berhadapan dengan teman-teman, jemaat. Karena tidak semua persoalan hanya terjawab dengan kita membacakan Alkitab tanpa mengetahui siapa lawan bicara kita. Dan sebelum kita mengetahui lawan bicara, ya kenali dirimu dulu. Dan mengenal diri ya tentu dengan selalu menjalin keintiman dengan Tuhan. Plus ilmu yang sudah disiapkan Tuhan, yaitu salah satunya adalah psikologi. Tetap melekat sama Tuhan. Amin. Jadi gimana? Ya, jadi nggak usah ngegas lagi. Iya. Biasa ya, emosi-emosi sesaat gitu. Iya. Ada keresahan artinya Kak, keresahan. Betul. Jadi walaupun Nov tadi ngegas itu tidak semuanya negatif loh. Ngegas itu dalamnya artinya kita peduli. Benar. Saya pun sebagai pendeta kadang juga ngegas ya. Karena kita lihat loh kok harusnya begini kok begini. Tapi itu lagi ya, ngegas itu tidak akan menjawab persoalan. Sebelum kita menuntut orang lain berubah, ya diri kita dulu yang berubah. Ya. Baik, kita akhiri diskusi kita. Nyanyi dulu atau doa dulu nih Kak? Kita berdoa itu. Ayo, kita berdoa. Sebelum kita memuji Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk semakin fokus. Karena begitu banyak hal dalam dunia ini yang berusaha mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Salah satunya zodiak. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya pembicaraan kami hari ini adalah bagian dari rencana-Mu. Karena kami anak-anak-Mu, terlebih khusus generasi muda, menghadapi begitu banyak persoalan. Kami bertanya-tanya dan mencari jawaban dalam hidup ini. Begitu banyak tawaran dunia termasuk zodiak. Tapi hari ini kami mau menegaskan bahwa jawaban terbaik dalam segala persoalan hidup kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan sudah mau berkorban dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Dan kami percaya persoalan-persoalan lainnya tidak lebih besar daripada kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu tolong kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk kami anak-anak-Mu bisa semakin berfokus kepada Tuhan dan tidak tergoda oleh tawaran dunia yang berusaha memberi kami jawaban, tetapi ternyata jawaban yang tidak kami harapkan. Biarlah jawaban terbesar yang kami harapkan adalah dari Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang paling tahu diri kami, sesama kami, dan persoalan hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami anak-anak-Mu untuk memakai energi kami membaca Alkitab daripada membaca hal-hal yang sia-sia. Tolong kami dan biarlah anak-anak-Mu yang juga menonton program ini bersama-sama mau semakin mendekat kepada Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyi dulu, Nok. Nyanyi apa? Apa ya? Nyanyi apa ya? Kayaknya kita mau cerita tentang kekuatan dan kebesaran Tuhan. Kayaknya lagu ini ya, Nop ya? Allah sanggup. Mainnya dari mana nih? Dari tadi. Coba. Dari mana? Coba. Dari C. Dari C. C atau D? Coba. Dari D, boleh. Bentar ya, Kak. Oke.
tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sampai jumpa di Igen Talk selanjutnya. Shalom. Bye bye. See you. Yeay.